Ahibba'il kiram, di mana-mana kita tawakufan majelis. Buat apa sih tawakufan majelis? Tawakufan majelis bukan berarti di bulan Ramadan kita berhenti hadir di majelis-majelis yang baik. Tapi tawakufan majelis sementara tujuannya supaya apa? Supaya Ramadan kita bisa lebih fokus buat ibadah. Jangan malah bulan Ramadan makin jauh dari majelis-majelis baik, ikhwan. Maka jangan sampai kelewatan, eman. Udah cukup maksiatnya di luar Ramadan, udah cukup, ikhwan. Ini waktunya kita memperbaiki diri. Waktunya kita nyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Jangan ada lagi benci dengki kepada sesama saudara kita. Kalau kita punya salah, minta maaf. Kalau kita punya dosa, minta maaf. Minta maaf sama orang tua khususnya. Terus yang pernah ngelakuin dosa segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan jadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita ada orang tua kita al-muhtaram wal mukarram Buya Kiai Haji Munawir Asli, juga ada guru kita bersama Al-Habib Bagir Al-Habsyi, tidak lupa pula yang juga terkadang menggantikan saya kalau saya berhalangan, guru kita Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, juga segenap DKM Masjid Nurul Huda, segenap para ajengan, para kiai, ajengan rifa, dan juga guru kita sama ajengan yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan tidak lupa pula di sini ada salah satu tokoh muda inspiratif Al-Habib Isa Al-Kaf, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, ajengan, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian bulanan malam Jumat pertama bersama Majelis Baker Jarul Puncak. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Saya di sini tidak mau panjang lebar ceramah karena setiap bulan kita sudah sama-sama ngaji di sini. Kita ingin memanfaatkan kedatangan guru-guru kita yang lain pada kesempatan kali ini. Saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa hal penting sebelum kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Kita tawakufan majelis, di mana-mana tawakufan majelis. Mau masuk Ramadan di mana-mana. Dan saya tidak lupa pula dari Hadrah Ghazaliyah yang malam hari ini ikut meramaikan majelis. Mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ahibba'il kiram, di mana-mana kita tawakufan majelis. Buat apa sih tawakufan majelis? Tawakufan majelis bukan berarti di bulan Ramadan kita berhenti hadir di majelis-majelis yang baik.
Tapi tawakufan majelis sementara tujuannya supaya apa? Supaya Ramadan kita bisa lebih fokus buat ibadah. Jangan malah bulan Ramadan makin jauh dari majelis-majelis baik, ikhwan. Maka ini kesempatan emas di depan kita. Belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang. Ramadan ini bisa merubah hidup kita buat selama-lamanya. Karena kalau kita ketepatan dapat Lailatul Qadar aja saudara, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan saudara. Kurang lebih 80 sekian tahun. Satu malammu dilipat gandakan lebih dari 80 sekian tahun ya ikhwan. Kata Imam Al-Haddad, kalau orang bisa dapetin Lailatul Qadar dalam umurnya 10 kali aja atau 12 kali aja, umurnya yang pendek di akhirat dihitung ibadah 1000 tahun saudara. Maka rugi kalau kita nggak manfaatkan betul-betul. Lailatul Qadar jatuhnya malam apa Beb? Menurut pendapat yang paling kuat sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah SAW, umumnya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil di malam 10 malam terakhir. Ulama beda pendapat itu malam mana, tapi umumnya jatuh di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Makanya manfaatkan betul tuh habaib-habaib kita, ulama-ulama kita, salaf-salaf kita dulu bikin acara-acara di malam-malam ganjil supaya apa? Supaya ente nggak sendirian. Kalau sendirian malas, digoda setan, nggak mau ibadah. Dibikinlah acara malam 21 di Keramat Empang Bogor, malam 23 di Al-Hawi Jakarta, ratusan ribu, puluhan ribu orang datang. Malam 25 di Kuitang, malam 27 di Zawiyah Pekojan, malam 29 di Petamburan, ada juga di Habib Salim bin Thaha Al-Haddad. Tujuannya buat apa? Supaya senggak-enggaknya kalau malam Lailatul Qadar datang di antara malam-malam ini, tahu-tahu kamu kedapatan Lailatul Qadar, kamu sedang di majelis tersebut, bayangkan berapa besar pahala yang Anda dapatkan saudara. Di malam itu isinya ente sholat taraweh, isya berjamaah, maghrib berjamaah, silaturahmi, dengarkan ilmu, dapat pahala khatmul Quran. Kurang baik apa ulama-ulama kita? Kita nggak ngasih duit ke mereka wala apa, tapi mereka hadirkan, bikin acara, ngundang ulama, ngasih makan orang sebanyak-banyak apa, supaya kalau tuh malam jatuhnya Lailatul Qadar kamu termasuk yang bahagia. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada orang istiqomah aja ngejaga, hadir di majelis-majelis malam-malam ganjil itu yang luar biasa, insya Allah saban tahun dapat Lailatul Qadar saudara. Itu umumnya di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tapi bisa juga yang umum yang kedua di 10 malam terakhir, baik ganjil atau enggak ganjil, mungkin saja. Itu kemungkinannya juga besar. Bisa jadi terjadi di 10 malam terakhir di bukan malam ganjil. Kata Imam Al-Haddad, itu mungkin, enggak menutup kemungkinan. Makanya juga alhamdulillah ada banyak khatmul Quran di malam-malam ganjil. Saya ngundang dari sekarang, malam 20 Ramadan di Pondok Pesantren Markas Syariah setiap tahun khatmul Quran, sekaligus sorenya haul Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki dan khatmul Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Dan malam-malam berikutnya luar biasa. Ada kemungkinan yang ketiga yang nggak menutup kemungkinan kata Imam Al-Haddad di selain 10 malam terakhir bisa. Jadi di 10 malam terakhir itu kemungkinan besar. Berarti nggak menutup kemungkinan di 10 malam terakhir pun bisa jatuh Lailatul Qadar. Bisa jadi di 10 malam kedua, bisa jadi di 10 malam pertama, bisa jadi di malam pertama Ramadan, bisa jadi di malam kedua Ramadan, bisa jadi di malam ketiga Ramadan. Kita nggak ada yang pernah tahu saudara. Jadi belum pasti, nggak pasti harus di malam ganjil. Bisa jadi di malam non ganjil, bisa jadi di selain 10 malam terakhir, bisa jadi di 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Habib, orang yang dapat Lailatul Qadar apakah pasti ngerasa? Belum tentu. Ada yang ngerasa, ada yang kusyifa lahul hijab, ada yang Allah bukakan hijab menyaksikan keajaiban di malam Lailatul Qadar. Tapi ada, dan itu kebanyakan orang nggak sadar kalau dirinya di malam Lailatul Qadar saudara. Tapi tahu-tahu nanti dia akan temukan itu catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apa rahasianya, hikmahnya kok disembunyikan oleh Allah? Nggak dikasih tahu di malam yang mana. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Supaya kita masuk Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir kita terus isi dengan ibadah. Jangan sampai diisi dengan maksiat. Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang bikin murkanya Allah Subhanahu. Orang-orang tampang-tampang kita nih, kalau udah dikasih tahu, tek malam Lailatul Qadar malam 27, yang lainnya kita nggak mau ibadah lagi, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala umpetin, Allah rahasiain. Lailatul Qadar dijadikan misteri, saudara. Bahkan bisa terjadi saja di malam pertama bulan Ramadan. Tidak ada yang tahu. Supaya apa? Supaya kita mengisi sebulan full Ramadan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kelewatan, eman. Udah cukup maksiatnya di luar Ramadan, udah cukup ikhwan. Ini waktunya kita memperbaiki diri. Waktunya kita nyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Jangan ada lagi benci dengki kepada sesama saudara kita. Kalau kita punya salah, minta maaf. Kalau kita punya dosa, minta maaf. Minta maaf sama orang tua khususnya. Terus yang pernah ngelakuin dosa, segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nih Ramadan jadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya saya mau kasih tahu, minimal kalau kamu mau dapat Lailatul Qadar, minimal seminim-minimnya kata ulama, orang kalau mau dapat Lailatul Qadar jaga sholat isya sama subuh berjamaah sepanjang Ramadan. Itu minimal seminim-minimnya orang dapat Lailatul Qadar. Isya sama subuh berjamaah sepanjang Ramadan, pasti kamu ketemu salah satunya Lailatul Qadar. Kalau ketemu kamu dapat. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat separuh malam. Berarti kalau dia full sepanjang Ramadan sholat isya berjamaah, ketemu Lailatul Qadar tanpa dia sadar, dia dapat pahala sholat separuh malam dilipat gandain 1000 bulan. Dahsyat apa kagak? Dan subuh berjamaahnya dijaga. Kalau subuh orang berjamaah, kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam full ya ikhwan. Ada di sini yang sanggup di antara kita sholat sunnah dari habis isya sampai subuh? Nggak ada. Tapi Rasulullah udah ngasih tahu nih caranya. Ente dapat pahala sholat satu malam full. Kalau Ramadan ente jaga subuhnya nggak berjamaah, berarti ada salah satu malam yang ketemu sama Lailatul Qadar. Berarti kamu dapat pahala sholat satu malam full dilipat gandakan dengan 1000 bulan. Alhamdulillah. Orang yang sholat selama Ramadan jaga isya berjamaah, subuh berjamaah, minimal seminim-minimnya itu dia dapat Lailatul Qadar. Tapi jangan kita pengen yang minimal aja. Kalau urusan dunia, urusan akhirat maunya yang minimal. Urusan dunia maunya yang maksimal. Padahal dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Yang bener aja rugi dong. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Maka maksimalkan isi juga sama Al-Quran. Paling enggak ente setiap malam enggaknya 1 juz. Jadi kalau ketepatan dapat Lailatul Qadar, ente dapat pahala baca Al-Quran 1 juz dilipat gandain. Maghribnya berjamaah, paling enggak setiap malam ada bentuk bakti ente ke orang tua, sehingga kalau ketemu Lailatul Qadar itu malam dilipat gandain. Dan setidak-tidaknya jangan maksiat, sehingga kalau kamu ketemu suatu saat malam Lailatul Qadar, maka itu akan dilipat gandakan pahala kamu meninggalkan maksiat, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Kalau bisa usahakan tarawihnya jangan putus ya ikhwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat qama ramadhana, qiyam ramadhan. Ulama diartikan qiyam ramadhan maksudnya tarawih, imanan wa ihtisaban. Dia melakukan qiyam ramadhan tarawih satu iman, ay tasdiqan bi wa'dillah, karena yakin dengan janjinya Allah. Ihtisaban yang kedua, karena nyari pahala dari Allah Subhanahu, bukan karena nyari pujian, bukan karena takut cacian, bukan karena takut hinaan, tapi betul-betul karena nyari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosa yang telah lampau oleh Allah. Kadang-kadang nih kita nih dengar fadilatul amal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih itu kayaknya biasa aja. Fadilahnya cuma diampunin dosa doang.
Seolah-olah diampunin dosa itu sesuatu kecil, padahal diampunin dosa itu begitu dahsyat ya ikhwan. Belum tentu kalau satu dosa kita dihisab di hadapan Allah, belum tentu kita bisa bertanggung jawabin saudara. Satu dosa kita bertanggung jawab di hadapan Allah, belum tentu kita bisa selamat ya ikhwan. Belum tentu kita bisa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, itu enggak main-main. Itu tandanya kamu masuk surga, saudara. Tandanya kamu selamat dunia akhirat ya ikhwan. Maka jaga tarawihnya. Cuman jangan sembarangan. Kata Imam Al-Haddad, ada orang yang pengen ngejaga tarawih tapi tarawihnya kayak patok ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarawih 7 menit saudara. Tarawih 7 menit. Ngalahin short udah kayak TikTok 7 menit saudara. Tarawih 7 menit. Hati-hati, kata Imam Al-Haddad, itu orang tertipu. Mendingan dia nggak tarawih daripada tarawih ada tumakninah yang ditinggalin, daripada tarawih ada yang rukun nggak ditinggalin. Orang kalau nggak tarawih, anda mau tanya dosa apa kagak? Nggak dosa, karena tarawih hukumnya sunnah, tapi rugi. Nggak dosa tapi rugi. Tapi kalau orang tarawih sembarangan, baca Fatihahnya nggak bener, rukunnya ada yang ketinggalan, baca tasyahudnya nggak bener, sujud rukunnya nggak pakai tumakninah, itu namanya mutalabbis bil ibadatil fasidah. Dia melakukan ibadah yang fasid, ibadah yang rusak. Orang yang melakukan ibadah yang fasid, yang rusak, bukannya dapat pahala, malah dapat ente nggak tarawih, ente nggak dosa, tapi ente tarawih cuman tarawihnya rusak, ancur-ancuran, ninggalin rukun, ninggalin hal-hal yang diwajibkan, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Na'udzubillah min. Itu di sisi lain. Di satu sisi, di sisi lain ente tarawih begitu seolah-olah ente lagi lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ente lagi lari dari Allah. Orang bukannya lari menuju Allah, enggak, ini lari dari Allah, pengen buru-buru kelar, pengen buru-buru lari dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang lari dari Allah bagaimana mau selamat dunia akhiratnya? Kira-kira jelas apa kagak? Jaga tarawih kita, tapi tetap jaga rukun-rukunnya, jaga syarat-syaratnya. Mau cepat silahkan, tapi rukun syaratnya harus terjaga. Saya kadang-kadang kalau ngimamin tarawih cepat, saya bacanya pakai hadar. Kalau dalam ilmu tajwid hadar itu bacaan yang cepat tapi tidak merusak bacaan, saudara. Nggak apa-apa, silahkan. Yang penting rukunnya terjaga, syaratnya terjaga. Ente mau cepat nggak masalah, saudara. Yang penting rukunnya terjaga, syaratnya terjaga. Tapi kalau khusyuk lebih baik, karena sholat nggak pakai khusyuk, kayak badan nggak ada ruh, mayat, saudara, nggak ada artinya. Maka kalau kita jaga tarawih sepanjang malam bulan Ramadan, jaga betul-betul, apalagi 10 malam terakhir, khususnya di setiap malam di bulan Ramadan kita jaga, insya Allah kita pasti dapat Lailatul Qadar, saudara. Kalau dapat Lailatul Qadar, maka Allah bakal jadikan kita minal muttaqin, termasuk orang yang bertakwa. Kalau Allah udah jadikan kita minal muttaqin, maka kita bakal selamat dunia akhirat, saudara. Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan Ramadan ini tahun jadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Niatin dalam kita sekarang pengen ngatamin Quran. Jangan sampai mau masuk Ramadan belum ada di hatinya niatan mau khatamin Quran. Imam Syafi'i di luar Ramadan itu bacanya sehari semalam 1 kali khatam. Di luar Ramadan. Tapi kalau masuk Ramadan, Imam Syafi'i itu, saudara, bacanya siang sekali khatam, malam sekali khatam. Anda gak nyuruh ente begitu, kejauhan, saudara. Minimal 1 Ramadan 1 khataman. Masuk bulan Ramadan, Syahrul Quran, nggak hatam Quran, yang bener aja, rugi dong. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Rugi, malu ente pengen dapat syafaatnya Quran. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Ente pengen dapat syafaat Quran, tapi bulannya Al-Quran ente nggak hatam Quran, malu kita, saudara. Belajar minimal, nggak ada yang susah, saudara. Ente minimal sejam aja ente khususkan waktu buat baca Quran, insya Allah hatam Quran, paling nggak sekali, saudara. Sejam, lebih sedikit dari waktu kamu buka WhatsApp. Ambil sedikit waktu kamu buka WhatsApp untuk baca Al-Quran, insya Allah hatam. Mudah-mudahan di Ramadan kita bisa menikmati bacaan Al-Quran, bisa hatam Al-Quran. Di Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Fatihah juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin yang baik insyaallah. Mudah-mudahan yang curang-curang dibongkar oleh Allah. Yang curang-curang dibuka semuanya oleh Allah taala. Mudah-mudahan NKRI dijaga oleh Allah. Indonesia dijaga oleh Allah dari segala kecurangan, dari segala kezaliman, dari segala kemunafikan, dari segala siasat buruk. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bi barakat Ramadan wa ila hadratin Nabi bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saja yang saya sampaikan. Niatnya mau sambutan, jadi ceramah juga ujung-ujungnya, saudara. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shirathil mustaqim. Kita simak baik-baik nasihat dari guru-guru kita, dari Kiai Munawir, dari Habib Bagir, dari Habib Isa Al-Kaf. Insyaallah ini malam penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.